Jadi sekali lagi ini jadi catatan besar nih bagi Abah dan Umah, bahwa sekali lagi orang tua hanyalah menggali potensi dan mengarahkan potensi bagi anak-anak, bukan memaksakan kehendak orang tua. Nah, maka dari itu karakter bakat dan masing-masing anak itu berbeda-beda, sehingga berkaitan dengan bakat anak disebut dengan yaitu unik atau lain dari yang lain. Oleh karena itu bakat anak harus dipetakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama saya hormati kepada Ketua RW RT, yang saya hormati kepada seluruh warga Palem Residen, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak soleh dan soleha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak soleh dan solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hari ini kita bersama-sama belajar parenting dengan tema mengenali potensi anak. Berbicara tentang masalah anak berarti berbicara tentang masa depan kita, masa depan keluarga kita, dan generasi kita yang akan datang. Apakah anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang senantiasa menjadi generasi harapan kita semuanya, ataukah justru bukan harapan kita, apalagi ketika kita sudah tua renta, kita sudah tidak bisa memikul beban kita, jalan pun susah. Maka harapan yang paling besar adalah ketika kita mendapati anak-anak kita yang pertama tumbuh sehat, pendidikannya baik, apalagi didukung dengan agamanya yang baik. Maka bagaimanakah untuk menjadikan generasi ataupun anak-anak kita yang menjadi harapan besar untuk kita semuanya? Maka kita akan gali secara tuntas, tetapi seperti nggak tuntas kalau kita bahas pada sore hari ini. Tetapi setidaknya sedikit ilmu yang kita bisa ambil, sehingga kita apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk generasi kita, untuk anak-anak tercinta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Rum ayat 30 ya, berkaitan tentang potensi anak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan terkait tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang menggali potensi anak. Nah, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang konsep dasar pendidikan karakter anak. Apa itu? Yang pertama adalah setiap anak lahir ke dunia ini, yang pertama lahir dalam keadaan yang baik. Ini yang harus kita pahami.
potensi anak sejak dilahirkan oleh ibunya, ya secara fitrahnya, kata Allah dan Rasulullah, sudah lahir dalam keadaan yang baik. Tetapi anak ini bisa rusak. Anak ini bisa tidak taat kepada orang tuanya. Anak ini tidak bisa berbakti kepada orang tuanya dengan sebab bukan dari anak, tetapi karena ayah dan ibunya. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, menggali potensi anak kita, menjadi harapan besar kita, maka harus kita benahi dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh orang tua berkaitan tentang mengenali potensi anak adalah menumbuhkan karakter-karakter yang sudah ada pada diri anak. Ya, yang kedua apa? Menumbuhkan karakter-karakter yang sudah ada pada diri anak. Nah, maka dari itu yang pertama adalah semua anak itu sama. Allah telah memberikan karunia karakter kepada semua anak yang lahir dengan kadar yang sama, seperti kecintaan kepada Allah, kecintaan beribadah kepada Allah, mempunyai adab dan akhlak, dan kecintaan belajar yang baik. Nah, inilah maka di dalam pendidikan anak, dalam mengenali potensi anak, maka kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Sebagai orang tua, seperti Bapak tadi bilang, sing paling benar. Nah, maka ada kalanya kita sebagai orang tua itu menjadi contoh atau cerminan utama bagi anak-anaknya. Kalaupun kita punya salah kepada anak-anak kita, maka kita ucapkan, nak, minta maaf. Oh, ternyata kita minta maaf di hadapan anak-anak kita bukan menjatuhkan muruah kita sebagai seorang ayah, bukan menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang ibu di depan anak-anak, justru mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita mempunyai salah, maka harus ada kata maaf. Karena kenapa? Karena Allah pun mengajarkan meminta maaf apabila kita mempunyai salah. Karena kata Allah, innallaha yuhibbul afwa, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang yang pemaaf. Sekalipun kita mempunyai dosa sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Salak, tetapi kita memohon kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, niscaya Allah ampuni kita. Maka dari itu, Abah dan Umar yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala penting bagi kita nih, bahwa mengenali potensi anak dari awal, bahwa semua anak itu sama. Kemudian yang kedua, masing-masing anak itu berbeda. Allah telah memberikan karunia karakter berbeda-beda masing-masing anak seperti gaya belajar dan bakatnya. Jadi untuk mengenali potensi anak, yang kedua ini, bahwa potensi gaya belajar dan bakat anak itu berbeda-beda. Sekalipun kita punya anak 1, 2, 3, 4 di rumah, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5, ada yang anak laki-laki dan perempuan, ada yang anak laki-laki semua, ada anak perempuan semuanya. Dan ingat, anak kita yang pertama gaya belajar dan bakatnya itu berbeda dengan anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, apa yang sudah ada pada potensi diri anak kita, orang tua itu hanyalah sebagai wadah. Orang tua hanyalah sebagai penyalur bakat, bukan menjadi pemaksa untuk anak-anak kita. Beda. Kalau pola pendidikan kita yang potensi ada pada diri anak kita, dengan gayanya kita otoriter, dengan gaya yang kita paling benar, yang paling berkuasa,
semua apapun itu dari orang tuanya. Ingat, pendidikan otoriter, pendidikan dengan memaksakan itu bukan contoh yang baik di dalam menggali potensi anak kita. Justru yang paling baik adalah apa yang sudah ada bakat pada diri anak kita. Ya, bakat pada diri anak kita, orang tua sekali lagi adalah mengarahkan, yang memberikan wadah-wadah yang sudah ada potensi pada anak kita. Oh, ternyata gaya belajar anak kita seperti ini ya, lebih cenderung ke visual, ke auditorinya. Oh, kalau bakat anak kita ini sudah tumbuh ya, sepertinya dia jadi atlet nih. Oh, sepertinya dia ini jadi guru agama nih. Nah, sudah tumbuh bakat itu, maka orang tua itu mengarahkan, bukan memaksakan. Ada orang tua, ya, ada orang tua yang memaksakan anaknya umur SD itu untuk masuk pondok pesantren. Padahal umur yang paling tepat untuk masukkan anak masuk pondok pesantren adalah usia SMP. Usia SMP pun kalau anaknya belum mau untuk masuk pondok pesantren, nggak boleh memaksakan. Apalagi usia SD memaksakan untuk masuk pondok pesantren yang sebetulnya itu masih dalam tahap pengasuhan bagi orang tuanya. Sehingga anak-anak yang belajar di pondok pesantren tingkat SD banyak permasalahan psikologi anak yang ujung-ujungnya kembali lagi ke rumah. Karena kenapa? Karena anak ini masuk pondok pesantren bukan karena potensi ataupun gaya bagi anak, tetapi lebih cenderung memaksakan bagi anak. Nah, maka kalau ingin anak kita masuk pondok pesantren, maka orang tua itu punya tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahapan yang pertama adalah adanya kunjungan ke pondok-pondok pesantren, sehingga nah ini pondok pesantren, ini anak-anak yang sedang belajar, ini tempat ruangan belajarnya, ini tempat ruang makannya, tempat tidurnya. Ya, kita perlihatkan dulu, oh kondisi lingkungannya seperti ini, sehingga dia punya gambaran, oh kalau nanti saya pondok pesantren seperti ini pondok pesantrennya, oh belajarnya seperti ini, sehingga nanti di waktu yang sudah tepat di usia SMP anak itu masuk pondok pesantren kemauan sendiri, bukan dari paksaan orang tua. Karena kalau mendidik dengan paksakan bukan kebaikan bagi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, Abah dan Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas orang tua dan kita ini sebagai pendidik menumbuhkan karakter yang ada pada potensi dari anak ini sangat penting. Karena anak-anak kita pada hakikatnya itu punya rasa ingin tahu yang besar. Inilah menjadi seorang anak menjadi pembelajar yang tangguh. Maka gaya belajar anak pun berbeda-beda. Gaya belajar anak dipetakan karena masing-masing anak berbeda gaya belajarnya. Dimulai dari karakter belajarnya. Setiap anak yang lahir dalam memiliki bakat yang unik, lain daripada yang lain, dibawa sejak lahir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, katakan Muhammad bahwa setiap orang akan berbuat sesuai bakat pembawaannya, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan bagi orang tua nih adalah keadaan si anak, potensi yang dimiliki oleh anak, bakat apa yang terpendam pada diri anak tersebut. Maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya memiliki kemampuannya. Hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Tetapi apabila akibatnya kalau anak dipaksakan pada bidang yang bukan bakatnya,
Ibnu Qayyim mengatakan apabila anak dipaksa untuk menyukai sesuatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia akan tidak berhasil pada bidang tersebut. Jadi sekali lagi ini jadi catatan besar nih bagi abah dan umah, bahwa sekali lagi orang tua hanyalah menggali potensi dan mengarahkan potensi bagi anak-anak, bukan memaksakan kehendak orang tua. Nah, maka dari itu karakter bakat dan masing-masing anak itu berbeda-beda, sehingga berkaitan dengan bakat anak disebut dengan yaitu unik atau lain dari yang lain. Oleh karena itu bakat anak harus dipetakan. Nah, maka dari itu di sini ya kita harus mengenal karakteristik anak dan pembentukan konsep potensi diri pada anak. Yang pertama, anak itu mempunyai kekhususan anak. Ya, sekali lagi, anak itu mempunyai kekhususan. Yang pertama, anak itu selalu bergerak. Nah, ini seperti ini ya, lari sana, lari sini, muter-muter tuh anak. Disebut dengan anak kinestetik. Ya, itu anak yang banyak bergerak nih. Ya, maka kalau misalkan ada banyak anak yang misalkan di rumah suka muter-muter, suka lari di sana dan lain sebagainya, jangan dimarahi dan jangan dibilang bahwa anak ini nakal. Karena kenapa? Karena memang kekhususan anak. Ini yang pertama nih. Ya, hati-hati nih. Kalau misalkan ada anak kita yang muter-muter ataupun anak orang lain, kita bilangnya anak nakal. Dan ingat, itu ucapan kurang tepat yang kita lontarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, anak itu adalah plagiat sejati, fotokopi sejati. Kalau ayahnya bilang A, anaknya bilang A. Kalau ibunya bilang B, anaknya bilang B. Kalau misalkan ayah dan ibunya berantem di rumah, ya sampai gedor-gedor pintu, sampai perkataan-perkataan yang mohon maaf ya tidak pantas untuk didengar, ingat bahasa binatang yang diucapkan oleh orang tuanya, maka akan diucapkan bahasa binatang kembali bagi anak-anaknya. Maka hati-hati, ucapan kita, perbuatan kita itu akan ditiru oleh anak-anak kita, karena anak kita plagiat sejati atau fotokopi sejati. Ucapan-ucapan yang baik, tingkah laku dan perbuatan yang baik, insya Allah akan ditiru juga oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwa urusan anak itu adalah banyak bertanya. Ayah ini kenapa sih mobilnya banyak 4? Ayah kenapa motornya 2, banyak motornya ada 2 dan lain sebagainya. Nah, ayah kenapa kok matahari bersinar? Kenapa bulan itu bersinar matahari? Terkadang anak-anak kita itu bertanya kepada orang tuanya pertanyaan-pertanyaan yang receh. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Ingat bahwa memang anak-anak kita itu punya kekhususan. Salah satunya adalah banyak bertanya. Maka orang tua hadir menjadi pendengar sejati. Sekali lagi, kalau ada anak-anak kita banyak bertanya, maka orang tuanya menjadi apa? Pendengar sejati. Sambil pegang kedua pundaknya. Ya, ada apa? Ibu-ibu, kenapa ya ini? Nah, maka ibunya menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak, diberi pemahaman, sehingga itulah sebenarnya ketika dia mau berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, itu adalah potensi yang sudah dimiliki oleh anak kita. Cuman kita orang tuanya nggak sadar bahwa itu adalah salah satu pembentukan karakter ataupun potensi yang pada usianya sudah dimiliki oleh anak-anak, sehingga usianya bertambah, insya Allah mungkin dari dia banyak bertanya,
banyak potensi-potensi bisa dikembangkan, pemikirannya sebagus, mungkin dia menyati ke depan menjadi dai yang hebat untuk mendakwahkan agamanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya urusan anak itu mempunyai salah satunya adalah gemar disanjung, gemar dipuji. Maka sedikit aja perbuatan baik yang dimiliki oleh anak, minimal kita doakan, jazakillah khairan anak soleha, jazakallah khairan anak soleh. Ya, kata-kata pujian yang kita berikan kepada anak-anak. Nah ini ya, jadi ya orang tua di dalam mengenali potensi anak harus juga mengenal karakteristik anak-anak. Kemudian hati-hati pembentukan potensi yang salah bagi anak. Salah satunya adalah dengan melabeli anak dengan cara berkomunikasi. Nah, kamu bodoh. Kalau kita ucapan kata-kata itu di depan anak kita, maka akan membuat jati diri anak, ya, saya memang bodoh. Karena kenapa? Karena ibu dan ayah saya bilangnya saya bodoh. Kemudian kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut. Maka kata-kata itu, informasi yang diberikan kepada orang tuanya kepada anak itu akan membentuk jati diri bagi anak. Ya, saya memang bodoh, saya memang bandel, saya memang nakal, saya memang pembohong, saya memang penakut. Dan ingat, setiap apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu akan membentuk jati diri. Kalau informasi yang diberikan oleh orang tuanya itu komunikasi yang baik-baik, maka pembentukan jati diri juga yang baik. Misalkan kamu pandai, kamu soleh, kamu rajin, kamu bertanggung jawab, ya akan bentuk jati diri. Saya memang pandai, saya memang soleh, saya rajin, saya bertanggung jawab. Nah, maka kalau misalkan ada anak kita yang nggak sengaja menjatuhkan gelas sehingga pecah dan lain sebagainya, nah tidak boleh. Ada kata-kata yang kurang tepat, informasi yang diberikan orang tua, gimana sih, bodoh amat sih, gelas disenggol sampai pecah, hati-hati. Kata-kata komunikasi itu akan membentuk jati diri pada anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah, qadarullah, nah, ya, qadarullah, ya, gelas itu memang sudah jatuh. Hati-hati nak, biarkan ibu yang membersihkan. Ya, tapi lain waktu nanti lebih berhati-hati. Ya, karena kenapa? Karena bahasa komunikasi yang diterima oleh anak-anak kita yang kurang tepat bagi anak-anak kita itu bukan menambah menjadi didengar oleh anak kita, tetapi menjadi hal-hal yang kurang baik bagi anak kita, sehingga di dalam komunikasi dengan anak-anak, dengan teman-teman sebayanya, kadang-kadang kok bahasanya seperti ini ya, kok bahasa mereka nggak baik ya. Oh, ternyata memang dari rumah pembentukan jati dirinya pun tidak baik. Nah, maka dari itu abah dan umat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali potensi anak-anak kita dan menggali potensi anak kita dan membekali potensi anak kita. Bahasa komunikasi itu sangat penting, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, ya, karena waktunya sangat terbatas, ya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab sedikit, ya, sedikit terakhir, ya. Hal-hal apa yang mengganggu untuk potensi anak? Ya, hal-hal yang mengganggu untuk potensi anak adalah satu, anak-anak sudah tercandukan dengan HP. Yang kedua adalah menonton televisi.
Yang ketiga adalah berteman dengan teman yang tidak soleh dan soleh. Nah maka ini yang dapat mengganggu potensi anak kita. Anak kita main HP 2 jam, 3 jam. Oh, ibunya sedang masak asik. Nah, nih dikasih HP 1 jam, 2 jam. Padahal HP ini yang diberikan oleh orang tuanya bukan memberikan edukasi yang baik, tetapi justru akan menjadikan malapetaka bagi kedua orang tuanya. Dapat laporan dari sekolahnya, ya Aba, Uma, mohon maaf, ya anak soleh berkata yang kurang baik. Ya ibu guru, mohon maaf, saya orang tua sudah mendidiknya dengan pendidikan yang baik sekali di rumah. Tak tahunya ketika diobservasi oleh pihak sekolah, anak itu berkata dan berbuat yang tidak baik dari tontonan-tontonan yang tidak memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak. Nah, menurut psikologi anak boleh diberikan HP itu pada usia SMP. Boleh anak-anak itu berikan HP di bawah umur SMP, tetapi satu, ini catat ya, abad rumah, satu, harus dijadwal waktunya, misalkan di hari weekend, Sabtu dan Ahad. Ini ya. Yang kedua, durasinya dibatasi maksimal 30 menit dan minimalnya 15 menit. Yang ketiga, konten yang dilihat itu adalah yang memberikan edukasi. Nggak boleh nonton-nonton yang bukan, ya anak-anak itu pantas untuk ditonton oleh anak-anak kita. Kemudian yang keempat, tetap pada pengontrolan orang tua. Kalau 4 poin ini bisa dijalankan, insya Allah aman. Tapi abadatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya untuk menggali potensi anak ini banyak sekali. Tapi kalau Allah waktunya sangat terbatas dan kami memberikan untuk sesi tanya jawab ya kepada Abah dan Uma yang ingin bertanya. Silakan abahnya, umaknya yang ingin bertanya dipersilahkan. Ayo boleh. Ya. Silakan Bapak, Ibu, jelas ya kira-kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau nanya seputar apa yang beliau sampaikan, atau mungkin sekitar masalah apa parenting. Bu, ada yang mau nanya? Bu. Kagak ada ibu-ibunya di sini, Pak. Oh, buat mau nanya. Oh, Pak Topik bisa. Ya, Bapak, gimana? Ada yang mau ditanyain? Pak? Ini puasanya beneran semua ini, Pak. Sampai lemesnya luar biasa. Ayo, Pak Nanang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kan kalau misalnya ada anak itu, kadang potensinya itu ada yang dia estetik, ada yang mungkin dia lebih pendiam gitu, atau mungkin dia istilahnya lebih pengetahuannya lebih jalan, tapi fisiknya nggak terlalu bagus gitu, sama potensinya masing-masing. Dan itu tidak bisa kita hindari. Kalau misalnya alhamdulillahnya semuanya bisa berkembang, fisiknya berkembang, pengetahuannya berkembang. Tapi kadang ada satu potensi yang mungkin terlambat berkembangnya. Jadi, karena mungkin potensi yang lebih tinggi, fisiknya bagus gitu, tapi mungkin dia kurang bagus di potensi yang lain.
untuk bisa kalau ada kondisi seperti itu, Ustaz, lebih baik apakah kita optimalkan potensi yang ada atau kita juga ikut mengembangkan potensi yang ketinggalan. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Baik. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk menggali potensi anak, tadi ada anak yang kinestetik ya, dan bukan anak kinestetik. Yang pertama, orang tua itu di dalam mengenali potensi anak itu hal yang tidak kalah penting, itu harus memahami dulu tentang fase perkembangan anak. Itu dulu. Kalau bisa memahami tentang fase perkembangan anak ini, maka insya Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai anak kepada kita, kita bisa memahami tahap-tahap perkembangan anak. Ya, yang mana yang pertama, fase perkembangan anak itu Dimulai dari fase pupulah, ya. Yang pertama dimulai dari fase perkembangan anak itu fase pupulah, fase 0 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun. Ini harus bisa memahami. Yang kedua adalah fase tamyiz dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kemudian ketiga fase murahaqah, fase 10 tahun sampai usia 15 tahun atau fase balik. Kemudian fase balik yang keempat, kemudian yang terakhir fase dewasa dan orang tua. Nah, maka berkaitan tentang anak, maka kita bicara fase perkembangan anak itu fase pupulah, kemudian fasenya tamyiz, fase murahaqah, dan fasenya balik. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah kita memahami fase perkembangan 4 tahapan ini, maka yang kedua harus kita memahami karakteristik masing anak-anak. Tadi sebutkan ada anak yang kinestetik, bahwa anak itu plagiat sejati, anak itu banyak bertanya dan lain sebagainya. Dan ketika kita mendapati anak kinestetik, anak kita yang kinestetik dan anak kita yang bukan kinestetik, maka dia harus terpahami dulu bahwa anak kinestetik itu apa sih? Anak bukan hanya kita bicara anak itu yang banyak bergerak saja, tetapi lebih cenderung dia mengandalkan otak kanannya dibandingkan otak kirinya dan lain sebagainya. Dan ketika antara potensi anak itu antara jasmaninya dan rohaninya ataupun itu tidak sejalan, maka orang tua itu wajib untuk memetakan setiap masing-masing karakteristik anak, wajib memetakan masing-masing potensi anak. Oh, anak saya ini yang karakternya seperti ini. Nah, maka hal-hal yang menjadi kekurangan pada diri anak kita tahu bakat dan minat mereka yang berbeda-beda, maka hal-hal itulah yang diarahkan oleh orang tua. Oh, kita yang misalkan ini harus kita tambah lagi, yang harus perlu pendampingan lagi, sehingga kalau kita sudah petakan potensi dan karakteristik anak, insya Allah itu berjalan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tetapi kalau misalkan tidak ada pemetaan bagi orang tua, berjalan begitu saja, nanti potensi anak itu tidak akan bisa tergali. Karena kenapa? Karena orang tua belum memahami tentang fase perkembangan anak itu ataupun potensi yang dimiliki oleh anak. Maka yang terakhir, kalau misalkan orang tua kesulitan untuk menggali potensi itu dan memberikan pendampingan pada potensi itu, maka bisa ditanyakan dan diobservasi langsung oleh konsultan pendidikan atau psikologi anak, ya, karena yang tahu bagaimana untuk penerapan untuk fase perkembangan anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab.